Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai dari kelompok berapa ya? Kelompok satu di kelas SF233A. Ayo guys, coba guys. Berarti ini kelompoknya siapa ya? Kelompoknya Mentai Rice ya. Mentai Rice. Nomina Foodies. Udah ada perwakilan kelompoknya? Silakan. Belum ada ya? Untuk Nomina Foodies ya. Oke, kita skip ya Nomina Foodies ya yang Mentai Rice. Untuk Mochi udah ada anggota kelompoknya Mochi. Siapa Ya, Pak, namanya? di jalan, Pak. Iya, Pak. Mochi, Mochi siapa Mochi? Vika ya? Iya, kenapa, Pak? Oke, udah dibikin belum laporannya? Belum. Terus prosesnya sekarang lagi ngapain? Kita baru jualan doang sih, Pak. Postingannya belum ada yang dibuat. Postingan udah. Ya udah laporannya dibuat ya, maksimal besok jam 12 siang udah dikirim ke saya Vika ya. Ya, oke, Pak. Oke, kemudian kelompok 3. Kelompok 3 itu ada Sushi Box. Ya, Sushi Box. Udah jadi belum laporannya? Adakah perwakilan Sushi Box? Ada, Pak. Oke, udah jadi belum laporannya? Sudah, Pak. Via PPT, Pak. Ya, coba terserah mau PPT mau bagaimana. Boleh di ini kan dipresentasikan atau di share screen, terserah. Mau yang dibuka dalam bentuk PDF juga nggak apa-apa. Pak, maaf, Pak. Belum bisa share screen, Pak. Soalnya masih pada di jalan semua, Pak. Oh ya udah oke, skip juga berarti ya. Oke, untuk kelas SF212B Ketan Susu Bekasi. Udah bikin postingan belum? Ketan Susu Bekasi. Ada di sini kah orang-orangnya? Atau mau skip juga? Orangnya ada, Pak, di Zoom Ilmi. Oke, coba Ilmi mana Ilmi? Pak. Ya, udah jadi belum postingan sama analytics-nya? Postingannya udah sih, Pak. Laporannya? Bentar, Pak. Saya nyalain laptop dulu, Pak. Oke, kita tungguin Ilmi ya guys ya.
Pak, sambil nunggu kelompok saya dulu boleh, Pak? Boleh, silakan. Ya lu, silakan lu. Laporan di mana lu? Ini kita ada 4 reels. Reels yang Mm-mm. pertama itu kita ngasih tahu kalau produk kita itu coming soon akan hadir di Family Mart. Range-nya sebanyak 290, impression-nya 533, like-nya 18, save-nya Oke, 1, dan yang share-nya 1. oke, good. Terus reels yang Terus, kedua tentang produk knowledge, mm, kehalalan produk. Reach-nya ada 314, impression-nya 465, like-nya 9, yang komen 2, yang saving 1, share 1. Terus oke, untuk reels yang ketiga, BTS kita bikin produk, range-nya sebanyak 1318, impression-nya 1793, like-nya ada 10, yang komen 0, yang save 1, yang share 0. Terus reels yang keempat, menarik minat pelanggan untuk membeli. Range-nya ada 405, impression-nya 594, like-nya mm, 6, yang komen 0, yang save 1, nge-share-nya 0. oke. Terus kita ada postingan 5, coming soon itu kita mau ada produk baru ceritanya. eh Apa nih tadi yang pertama? Apa tuh? Range-nya ada 40, impression-nya 51, like-nya ada 3, yang komen 0, yang save-nya 0, sama yang share-nya 0. Terus kita bikin reels lagi yang keenam, menarik minat pelanggan untuk membeli. Range-nya ada 507, impression-nya ada 680, yang like 11, yang komen 0, yang save 1, yang share 0. Terus reels yang ketujuh, menarik minat pelanggan untuk membeli. Reach-nya 99, impression-nya 182, yang like 7, yang komen 0, yang nge-save 1, yang nge-share 1. Terus story IG yang ke-8, menarik minat pelanggan juga. Range-nya ada 27, terus impression-nya ada 27, yang apaan tadi ini mal, yang atas mal. Yang like 7, yang komen 0, yang nge-save 1, yang nge-share 1, yang nge-share 1. Oke, Terus Lulu dari semua metode ini berarti Lulu di dapur dapur Lulu Sando ini ada yang paling bagus itu apa? BTS, behind the Yang BTS. scan, bikin 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 konten. Oke. Kemudian lu coba lihat deh ini ada summary-nya nggak yang reels total berapa yang reach, berapa yang impresi, kemudian story berapa gitu. Nggak ada ya? Nggak dibikin summary-nya, Pak. Oke, coba nanti dibikin summary-nya ya, terus nanti dikirim ke saya ya. Oke, banyak ya ternyata kalau lihat dari metode story itu ada 15 yang forward, 18 dan 35 ya di story yang terakhir ya. Kemudian total penjualan selama 1 minggu Sando Fruit ada 89 pieces dengan harga satuan 15.000. New customer 32, repeat 39. Sisanya apa? Yang beli itu ada yang new customer tapi belinya lebih dari 1 piece. Oke, bagus, good, good. Lumayan lengkap ya, cukup lengkap ya. Kemudian, lu nanti untuk selama satu Ya, minggu ke depan, tugas dari Dapur Dulu di Sando ini bikin lagi sekitar 10 postingan lagi, ya. Selama 1 minggu ke depan, tapi postingan itu perbanyak di story. Paham gak lu? iya Pak. Oke, jadi jangan deh, jangan 10 ya kebanyakan ya. Bikin 7 deh, 7 aja. Jadi kan total 17 sama ini ya. Iya.
Oke, jadi nanti setelahnya kita langsung coba pendekatan gunakan fitur iklan di IG ya lu ya. Gunakan budget minimal 100.000. Bisa? Baik, Pak. Oke, kamu lihat nih, kamu yang bisa memproyeksikan ya. Lulu sebelumnya bisa di stop share dulu. Siapa sih yang share-sharein nih? Malah ya. Malah Mubarokah tolong di stop share dulu. Bentar. Oke, bentar ya, saya siapin dulu ininya ya. Mana ya? Lulu sebelumnya sebelumnya pernah ini nggak? Pernah pakai fitur iklan di IG? Pernah, Pak. Pernah kan ya? Coba bentar nih. Langkah. Biar saya nggak harus ini ya, ngejelasin lewat IG-nya langsung. Oke. Ya, nggak bisa guys. Bentar ya. Saya nggak ada gambarnya sih ya. Dari sini aja deh. Oke guys, perhatikan ya semua ya. Jadi di sini saya udah ini ya, how to boost your Ya, product in IG. ya kan kalau masalnya kan Iya, iya saya, loh. iya, Cecil nanti aja ngobrol lah Cecil. Oke, kalian bisa lihat ya. Jadi nanti kalian biasa di bawah postingan itu kan ada kan promote di spot post gitu ya. Jadi nanti kalian akan nemu tampilan mirip seperti ini ya guys ya. Kalian perhatikan. Nah ini sebenarnya tiga tampilan utama yang ada di IG eh, IG promote gitu ya. Yang pertama adalah kalian bisa lihat select a goal. Select a goal itu nanti kalian pilih pilih yang more profile visits, more website visits, atau more message. Nah, di sini kalian kan nggak semuanya punya website ya. Saya rasa malah kalian nggak mungkin bikin website gitu, karena nggak ada waktunya pasti. Nah, kemudian pasti ada dua goals yang sebenarnya bisa kalian tuju. Yang pertama, more profile visits, atau makin banyak orang yang mengunjungi profil bisnis kalian ini. Atau more message. More message ini artinya orang yang nge-DM kalian. Nah, di sini kalian mau pilih yang mana? Itu dulu satu ya. Saran saya untuk engagement yang lebih tinggi itu gunakan yang more message. Jadi ketika orang itu ngelihat story kalian atau ngelihat posting dan status dari IG kalian gitu ya, itu otomatis nanti akan bisa langsung klik tombol message dan ke direct ke DM kalian, ya DM IG bisnisnya. Oke. Kemudian setelahnya baru kalian define the audience gitu ya. Jadi kalian bisa bikin automatic, jadi terserah IG. IG akan menganalisis postingan kalian dan dia akan menentukan kira-kira target audiens yang cocok itu seperti apa gitu. Nah, bisa juga kalian bikin custom. Custom itu jadi kalian bikin demografinya sendiri seperti usianya berapa, kemudian jenis kelaminnya apa dan lain-lain itu bisa ya. Baru terakhir itu penentuan budget, guys. Nah, budget itu berhubungan dengan ini, guys. Jadi kalian bisa lihat ya, di sini ada 5.500 sampai 15.000. Itu misalkan ternyata begini contohnya. Kalau kita punya budget 100.000, kemudian iklan kita itu ditayangkan selama 1 hari. Biasanya, contoh ya, contoh, kalau dengan budget 100.000 dengan ditayangkan selama 1 hari, artinya 1 hari itu kalian punya budget iklan 100.000. Yang diasumsikan kalau kalian mau ngiklan 7 hari, maka kalian akan mengeluarkan budget 700.000. Seperti itu. Tolong dipahami dulu konteksnya. Maka nanti jumlah estimasi orang yang akan melihat iklan kalian itu akan sebesar kalian
posting 100.000 selama 1 hari itu ditayangkan. Nah, seandainya nanti misalkan kalian pilih budgetnya 100.000, kemudian nanti durasinya kalian pilihnya lebih lama, misalkan 5 hari, maka kalian akan dianggap melakukan promosi 20.000 sehari. Nah, biasanya nanti estimasi orang yang melihat iklan kalian itu akan jauh lebih sedikit. Jadi logikanya, kalau uang yang kalian spend makin besar, sedangkan durasinya makin sedikit, maka akan lebih banyak yang melihat iklan kalian. Tapi kalau kalian spendingnya itu sedikit, kemudian durasinya lama, maka akan semakin sedikit yang melihat iklan kalian. Perhitungan algoritmanya seperti itu. Nanti setelah kalian bayar 100.000 misalkan gitu ya, patungan aja satu kelompok ya, bayar 100.000, iklan kalian ini akan ditinjau guys, ditinjau sama pihak IG, dan nanti kalian akan diberikan notifikasi seandainya iklan kalian ini diterima. Ya, jadi kalau iklan kalian diterima, dapat notifikasi, iklan sedang ditayangkan, nanti insights-nya bisa kalian lihat. Sini ya, insight, IG ad. Contohnya ini ya, ini insights dari IG ad. Sama sebenarnya, kalian bisa lihat ya, kayak reach, content interaction, dan lain-lain ini masih bisa kelihatan semuanya. Kemudian nanti ada profile activity, sorry ini mah sama aja ya kayak yang biasa ya. Mana ya, sebentar saya carikan dulu untuk kalian. Nah ini dia guys. Nah kalian bisa lihat ya, aduh kecil banget. Ulang-ulang. Nah ini dia contohnya. Nah, ini contohnya guys. Nanti kalian akan dapat insight seperti ini. Yang lihat kalian, iklan kalian itu berapa persen laki-laki, berapa persen perempuan. Kemudian yang lihat usianya berapa ketahuan. Provinsinya di mana ketahuan, gitu ya. Dan paling sering lihat iklan kalian itu di jam berapa ketahuan, gitu ya. Nah, ini semua nanti di screenshot dijadikan laporan lagi, ya. Jadi dibikin kayak Lulu gitu, cuman ngedit dari laporan yang sebelumnya, tinggal ditambahin di bawahnya lampiran. Ini loh Pak, setelah melakukan boosting dengan IG Ads, seperti ini hasilnya. Nah, yang kalian boosting itu cukup satu postingan aja. Tadi udah dibuat sama timnya Lulu dan Mala. Ketahuan kan ada satu Reels yang itu bikin behind the scene dari pembuatan produk. Itu kan reach-nya sampai 1.000-an ya Lu ya? Bener nggak sih? Iya, Pak. Iya kan sampai 1.000-an. Itu kalian boost boleh. Jadi caranya postingan tersebut yang kalian jadikan iklan. Nanti kalian bayar 100.000 untuk 1 hari aja nggak masalah. Ya walaupun kalau kalian bilang, oh Pak rugi banget Pak ngiklan 100.000 1 hari. Nggak masalah guys. Coba kalian bikin 100.000 1 hari, kita lihat hasilnya bagaimana, kalian foto, kemudian nanti kalian masukkan laporan. Ya, ada kemungkinan nih, nanti pembelian kalian akan meningkat. Ada kemungkinan juga followers kalian akan meningkat, dan ada kemungkinan juga yang nge-DM kalian itu akan meningkat. Nah, ada kemungkinan paling kecil itu stagnan, guys. Jadi artinya apa? Cuma lihat tapi nggak berpengaruh apa-apa ke bisnisnya. Kalau terjadi seperti itu, tetap nggak apa-apa kalian laporkan saja. Oke? Bisa dipahami ya untuk seluruh kelompok yang ada di sini ya. Oke, jadi untuk kelompoknya Lulu, dapur Lulu, terima kasih ya. Sorry saya lupa sampai lupa open cam. Jadi good yang dibuat sama timnya Lulu, silahkan nanti di boosting untuk postingan yang tadi yang 1.000 reach ya. Oke, dapat dipahami kelompok Sando, dapur Paham, Lulu. Kak. Oke, good lu. Oke, kemudian kelompok satu tadi ketan susu Bekasi udah ready belum? Ketan susu Bekesong, udah ready belum? Iya mal, Pak, oke mal. Pak, Ya, tapi belum buat laporan kayak Pak kayak Kalulu gitu. oh ya udah berarti dibikin dulu laporannya ya. Terus berarti nanti kelompok kalian besok kirim hasil laporannya ke saya. Terus nanti bikin 7 postingan lagi. Sama kayak tadi kelompok dulu ya. Bikin salah satu postingan kalian itu di boost dengan ads. Paham ya Ilmi ya? Ya, Pak. Oke, kemudian ada kelompok lain yang mau menyampaikan laporannya. Induk Entok, Mbak Sally. Ini Mbak Sally sampai kemarin sampai datang ke rumah saya nih guys. Nganterin Entok.
Gimana Mbak Seli? Udah jadi belum laporannya? Udah Pak, diwakilin Silvi aja ya Pak. Oh iya, oke silakan. Mana? Yuk, di share screen ya. Bapak, tapi mohon maaf kita belum buat dalam bentuk tabel. Udah coba dilaporin aja dulu. Nggak apa-apa, izin saya Iya, screen ya Pak. oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan teman-teman semua. Kami Oke, dari kelompok 3 bisnis makanan yang bernama Induk Entok akan menjelaskan laporan dari hasil poin-poin yang disampaikan pada minggu lalu. Yang pertama di sini ada Instagram. Untuk Induk Entok sendiri kebetulan baru buat Instagramnya itu 7 hari yang lalu, kurang lebih ya seminggu lalu. Di sini untuk postingannya itu sampai saat hari ini ada 5 postingan dengan pengikut sebanyak 20 dan di sini ada mengikuti sebanyak 11 orang. Terus untuk pencapaiannya yang sudah kita dapat sebagai pendatang baru di dunia digital marketing, khususnya Instagram. Di sini untuk tayangannya kita sudah tembus di 100, terus kolaborasinya juga sudah disetujui, dan untuk tayangan pada tanggal 6 Desember itu sudah mencapai 300. Lalu di sini ada insight-nya. Gambaran umumnya itu dari tayangan totalnya semua 1161, interaksinya sebanyak 40, dan total pengikutnya ada 20. Nah, di sini untuk uh, total tayangan yang kita di di Instagram, yang menduduki peringkat pertamanya itu ada Reels dari Grand Opening Induk Entok sebanyak 431 tayangan. Di sini untuk tayangannya itu secara keseluruhan Reelsnya 7,4%, postingannya ada di 34,9%, dan historinya itu ada di 27,7%. Untuk lebih detailnya lagi di sini untuk yang tayangan itu kunjungan profilnya sebanyak 82. Terus untuk tautan dari luarnya yang kita share itu ada sebanyak 6 kali. Lalu di sini untuk interaksinya, bagian postingan itu interaksinya sebesar 66,7%. Ini secara total keseluruhan. Lalu Reelsnya itu sebesar 33,3%. Sedangkan kalau kita bedah lagi berdasarkan followersnya, Reelsnya itu mendapatkan presentasi sebesar 62,5%, postingannya sebesar 37,5%. Sedangkan kalau dari yang non-followers itu dari postingan mendapatkan presentasi sebesar 90%, Reelsnya sebanyak 10%.
Lalu di sini ada WhatsApp bisnis yang sudah kita buat dan sudah ada beberapa yang order langsung melalui WhatsApp bisnis kami. Ini ada beberapa pelanggan yang langsung chat dengan melalui WhatsApp. Ada kurang lebih 5-7 orang. Lalu di sini yang terakhir terkait pengajuan sertifikasi halalnya, dari Induk Entok sendiri sudah mencoba untuk pengajuan sertifikasi halalnya, Bapak. Namun untuk sampai saat ini hanya baru sampai di bagian nomor induk berusaha, baru sampai NIB kita prosesnya. Karena untuk ke bagian sertifikasi halalnya sendiri memerlukan waktu yang cukup lama dan dari pihak eh, sertifikasi halalnya itu harus ada surveyor langsung ke lokasi tempat kami berjualan atau Mm-mm. berproduksi. Oke, Sekian presentasi laporan dari hasil minggu ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. oke, thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Silvi, Mbak Seli, nanti eh, kita ngobrol ya mengenai sertifikasi halal ya. Buat Baik, untuk Bapak. laporannya saya terima. Oke, good. Silakan Terima kelompok kasih, Pak. selanjutnya. Kelompoknya Sela ya. Ananda Sela Rahayu. Rayuan kalah. Mana nih rayuan kalah? Ayo guys, rayuan kalah guys. Mana nih? Pak, kita belum jualan, Pak. Karena kan Waduh. kemasannya itu baru Eh, ditus. oke, berarti nanti setelah kalian posting, tugas kalian posting itu 17 ya. Rayuan kalah 17. Satu postingan gitu ya. Jemur selama 1 minggu ke depan. Jika seandainya memang ada yang busnya naik, silakan nanti itu yang kalian ini kan ya, kalian iklankan. Bisa dipahami, ayo ya. Bisa, Pak. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan laporannya atau kalian mau coba lanjut dulu? Bagaimana? Karena tugas kita udah project. Jadi kalau proyeknya tidak kalian kerjakan, penilaiannya tidak akan berjalan gitu loh guys. Jadi tugas kalian untuk 1 minggu yang sudah kalian buat ini, silakan di boost dengan IG Ads dan minggu depan sudah harus dipresentasikan sama seperti ini. Jadi tolong lebih dipersiapkan lagi ya teman-teman semua ya, dan dijadikan perhatian untuk project yang sedang dibuat ini. Walaupun terlihatnya seperti Pak banyak banget Pak kita nggak sempat dan lain sebagainya, kalian nanti UAS itu nggak ada ujian ya guys. Jadi sekalian selesai ngerjain ini, nanti kumpulin aja laporannya ke saya, laporan penjualan, laporan pemasaran, baru nanti langsung dapat nilai. Kemungkinan dapat nilainya adalah kalau kalian semuanya dikerjakan, laporan jadi, kemudian ads-nya jalan, postingannya jalan gitu ya, otomatis dapat nilai A guys. Kalau ada yang beli dan kalian dapat keuntungan, itu bonus atau nilai tambah dari mata kuliah ini. Ya, jadi kalau capeknya dapat keuntungannya dapat kan sama ya. Sebenarnya nggak cuma capek dapat doang gitu loh. Nah, nilai A ini juga sebagai bentuk apresiasi kalian yang berusaha project ini dengan baik gitu loh. Ya kan untuk apa namanya? Yang tidak mengerjakan postingan atau tidak melakukan ads, nilainya B guys. Ya, nilainya B. Kemudian kalau kalian kerjakan sama sekali nilai C sampai tergantung nanti saya akan berdiskusi dulu dengan Bu dosen sebelum UTS gitu ya. Bu ini ada yang nggak mengerjakan itu bagaimana?
ya. Karena nanti dari Bu Ika itu nilai UTS, dari saya itu nilai UAS guys. Nanti kalau misalnya dari nilai UAS saya dikasih ke kalian itu kurang bagus, ada kemungkinan nanti kalian nilainya bisa ke B atau C. Ya, tapi kalau UTS-nya Bu Ika ngasih bagus, saya juga ngasih bagus, itu otomatis akan dapat nilai A. Ya, oke, ada kelompok lagi yang mau menyampaikan, ya. Jika tidak ada, saya langsung Bapak absen aja ya. Winda, Pak, sampaikan. Oke, Ini kan Bapak bilang nih, kalau yang penilaian terhadap yang mengerjakan dengan yang tidak mengerjakan ya. hmm. Oke, kita mengerjakan, Pak. Tapi maksudnya yang Bapak minta, misalnya kita bisa kita kerjakan, tapi tidak maksimal. Artinya, eh, karena kan kalau dibandingkan sama yang sudah lebih dulu mempunyai usaha, pasti yang kita yang pemula yang tidak punya basic di usaha pasti akan jauh kalah itu ya Pak. Nah, apakah itu akan menjadi suatu penilaian yang membedakan ataukah apa ya maksudnya uh, apakah dipukul rata atau maksudnya jangan dipukul rata gitu Pak Mas. Kita kan pemula kalau dibandingkan sama yang udah pada duluan jalan usaha pasti ada nilai beda kan yang Bapak berikan gitu Pak. Apakah dari yang usaha-usaha yang kita yang untuk pemula mengerjakan tugas ini akan apa penilaiannya itu berbeda lagi atau bagaimana ya Pak? Soalnya Nggak sesuainya itu gimana Mbak? Maksudnya dijelasin dulu. Secara kuantitatif, bukan secara kualitatif ya. ya maksudnya gini Pak, kita kan udah ngerjain nih kayak posting gitu ya. Nah kelompok saya nih kelompok 3 kan memang tidak ada basicnya buat jualan, maksudnya tidak ada yang memang awalnya jualan gitu kan, punya usaha gitu. Nah ternyata penilaiannya ataupun usaha kita itu kita udah maksimal Pak. Ternyata mungkin menurut Bapak eh, kurang kurang greget, kurang kita gitu Pak. Nah itu bagaimana Pak gitu? Ya, contohnya itu gimana? Kurang greget itu kan kualitatif ya. Kuantitatif itu maksudnya apa? Nggak ada yang kejual gitu. Ya nggak kejual. Terus Kalau nggak posting nggak ada target dari saya untuk menjual Mbak. Jadi kenapa Pak? kalian yang penting posting promosi kalau ada yang beli dijual gitu loh. Ya itu kan Bapak bilang tadi kan bonusnya ya. Mm-mm. Ternyata kayak reach-nya ataupun yang nonton ataupun like-nya itu tidak maksimal. Nah itu bagaimana Pak? Nah, tidak maksimal itu menurut Mbak Winda itu berapa? Reach berapa yang dianggap sebagai maksimal? Kalau dibanding sama yang sudah jalan duluan kan bisa 1.000 kan kita juga paling kalau 30 aja tuh udah lumayan buat kita gitu Pak. Tapi kan mungkin menurut Bapak itu Iya, tidak nggak maksimal. masalah. Saya kan nggak menentukan reach-nya harus sekian. Yang penting kan dikerjakan. Sekarang kan prinsipnya gini guys, kalian kerjakan atau enggak gitu. Kalau misalnya kalian di awal misalnya ternyata, wah kayaknya reach-nya nggak bakal ini, saya nggak mau posting deh, atau juga reach-nya nggak bakal tercapai gitu ya. Ya itu dapat otomatis nggak dapat nilai guys. Ya, karena dikerjain aja enggak gitu loh maksudnya. Tapi kalau ternyata kalian kerjain hasilnya nggak maksimal kan saya juga nggak menentukan taraf ya. Saya ternyata oh harus listnya 1.000, oh harus listnya 100 itu nggak ada. Bahkan kejual nggak kejual pun terserah gitu loh, ya kan? Karena dalam konteks di sini itu tidak ada yang membeda-bedakan nilai. Ya maksudnya yang udah existing ya, yaitu keuntungannya dia karena memang sudah punya usaha existing gitu ya. Cuman kan kalau kita ngeliat dari sisi akademis ya, baik itu yang udah pernah menjadi pengusaha dan yang belum menjadi pengusaha, logikanya kalian harus mendapatkan kompetensi yang sama kan. Artinya apa ya? Kalian akan sama-sama lulus SKS mata kuliah ini gitu loh. Sekarang kalau misalnya seandainya secara kompetensi kita bedakan antara mana nih yang udah usaha, oh berarti kompetensinya bagus, yang belum usaha kompetensinya kurang. Itu berarti kan saya sebagai dosen tidak bisa menurunkan kompetensi ini kepada seluruh mahasiswa. Seperti itu ya. Jadi sama halnya kayak kalian contohnya gini deh guys. Bagi yang udah kuliah itu belajar, bagi yang udah kerja di rumah sakit, logikanya harusnya ngerjain matkul farmasi rumah sakit itu lebih mudah kan dibanding yang anak-anak kelas reguler yang belum pernah ngerasain kerja gitu. Tapi tentunya kan dosen-dosen farmasi rumah sakit tidak akan melihat itu. Apa yang diajarkan oleh dosen itu kan pasti sama, baik itu yang dia belum pernah kerja maupun yang
sudah pernah kerja, pasti akan dijelaskan hal yang sama, ditargetkan hal yang sama, bahkan ujiannya mengerjakan soal yang sama. Pernah nggak kayak contohnya misalnya nih, Mbak Winda, Mbak Ihwatunida gitu ya, ngerjain soal, ketahuan nih misalnya ternyata, oh ini Mbak Ihwatunida udah kerja gitu ya. Oh saya kasih soalnya lebih susah. Kan nggak ada guys. Sama halnya dengan di mata kuliah ini. Nggak ada istilahnya mau yang udah duluan usaha, mau yang belum pernah usaha gitu. Diberikan target yang berbeda itu nggak ada. Jadi target di sini adalah ya kalian lakukan atau tidak lakukan gitu sebenarnya. Saya nggak menilai ini hasilnya maksimal atau minimal. Ya selama kalian kerjakan, saya akan menilai bahwasannya ya memang kalian kerjakan dan usaha kalian sampai sini ya ya sudah. Karena materi yang saya sampaikan juga kan digital marketing ya. Selama kalian lakukan digital marketingnya, urusan sukses atau nggak sukses itu nomor dua. Yang penting setelah ini, ketika kalian disuruh ngiklan di Instagram, kalian paham. Disuruh bikin postingan di story, ngeliat reach-nya, ngeliat analytics-nya, kalian paham. Itu yang namanya kompetensi ya. Jadi saya nggak mempermasalahkan hasilnya buruk. Misalnya tadi dapur lulus sampai 1000 reach-nya, kelompoknya Mbak Winda cuma 100 reach-nya, nggak masalah. Ya, yang penting ketika ditanya, saya nanya ke lu gimana cara ngelihat insights dari story IG? Oh gini Pak caranya. Nah, Lulu tahu. Saya tanya ke Mbak Winda tahu nggak cara ngelihat eh, insights dari story IG? Tahu Pak saya. Nah, itu yang sebenarnya saya kejar, guys. Bukan hasil dari kalian postingnya, tapi pemahaman dan pengetahuan kaliannya. Ya, jadi Lulu posting, Mbak Winda posting juga. Lulu ngiklan, Mbak Winda ngiklan juga. Seperti itu. Bisa dipahami ya, guys ya? Jadi jangan minder dulu ya. Nah, nilai ini yang saya maksud, ada yang A, ada yang B, ada yang C, yaitu kalau nggak kalian lakukan. Secara kalau nggak lakukan kan berarti nggak tahu caranya kan. Misal ternyata, Anda nih mohon maaf kelompoknya misal ternyata disuruh posting 17, cuman postingnya 5. Artinya kan ada 12 postingan yang tidak dilakukan. Disuruh ngiklan tuh nggak diiklanin. Nah itu kan artinya nggak tahu tuh jadinya cara ngiklan di IG bagaimana. Mahal nanti ketika misalnya ternyata tuliskan langkah di IG, lah kelompok yang iklan yang akan tahu caranya gimana. Yang nggak iklan kan jadi nggak tahu. Nah kalau kayak gitu, apakah berarti nanti saya akan membedakan antara nilai yang eh, paham dan yang nggak paham? Tentu saja pasti. Karena yang paham akan dapat nilai, yang nggak paham pasti jawabannya salah. Seperti itu. Ya, bisa dipahami ya, jangan minder dulu ya guys ya. Oke, tanya, Bapak izin tanya. Silvi silakan. Tadi kan terkait Pak iklan di IG. Untuk rekomendasi Bapak kan dilihat dari berapa banyak viewersnya gitu kan Pak. Iya, Nah itu walaupun misal nih Pak, kayak contoh tadi di Induk Entok yang lebih tingginya itu di bagian Reels Grand Opening. Apakah itu bisa dijadikan untuk iklan Pak? bisa, nggak masalah. Ya, Jadi nggak ada nggak kriteria ada. khusus ya Pak. Yang penting dilihat dari banyaknya interaksi Iya, dengan followers atau betul. non Atau followersnya gitu ya. kalau misalnya mau dibikin reverse Mbak Silvi, misalnya contoh dari semua postingan yang dibuat, mana yang reach-nya atau impresinya paling kecil, itu yang dibus sebagai iklan boleh. Oh itu juga boleh malah lebih bagus ya Pak. Iya, Jadi dengan buat harapan berarti yang paling kecil ini jadi nanti yang paling besar gitu kan. iya jadi naik. Baik Pak. Terima kasih. Oke. Oke, Niwan ada yang mau tanya lagi? Bapak, saya mau minta solusi, Pak. Ini kan Oke, kita yang silakan. jualan Solusi jahe apa tuh tuh? kendalanya kan cuman di kemasannya doang ya, Pak ya. Kan lagi dipesen tuh sama si Nanda. Tapi estimasinya tuh datangnya tuh sekitar tanggal 18 sampai 21 Desember. Itu gimana? Karena kan itu ya Oke. customnya, Pak. Ya, kamu bikin ini dulu aja kalau mau bikin PO. Ya, bikin PO dulu nggak apa-apa. Jadi nanti tanggal 18 atau tanggal 20 mulai didistribusikan. Tapi postingannya tetap jalan. Mbak Ayo dia nginfoin kalau sekarang lagi open PO, kalau sekarang kita mau bikin ini, khasiat jahe itu apa, kegunaannya apa aja gitu ya. Kalau kita foto produknya nggak pakai kemasan nggak apa-apa kan, Pak?
Nggak apa-apa, tapi jangan, kalau bisa benar-benar, kalau emang mau netral ya, benar-benar netral, kayak misalnya ternyata bubuk jahenya ditaruh di atas piring putih gitu loh, Iya, iya, itu Pak. gitu. Tapi jangan pakai pouch plastik juga. Terus kemudian kemarin kan katanya ada komposisi yang salah ya, itu jadinya gimana? Pakai desain yang mana sih kemarin jadinya? Desainnya tetap pakai desain yang dari Bapak, Pak, yang lama. Terus komposisinya gimana, Sel? Nggak ada perubahan dari komposisinya sih, Pak. Pakai pakai gula bukannya katanya kan? Iya, pakai gula. Oke, sementara untuk kemasan yang pertama gulanya nggak usah dikasih tahu dulu ya. Apa-apa. Yang penting kan jahenya cukup ada ya, 100% jahe kan. Kamu nggak nambahin bahan lain selain gula kan, nggak tambahin kencur dan lain-lain gitu nggak kan? Nggak ada sih, Pak. Cuman 2 bahan doang. Oke, good, nggak masalah. Oke, Kak, izin mau tanya lagi. gimana lu? Kalau misalkan kita, ini kan ada yang 2 kelompok, ceritanya ada yang menu baru. Nah, Iya. di menu barunya ini kita bikinin bikinin konten juga atau yang yang produk minggu kemarin aja. Eh, Boleh produk baru dibikinin konten. Nanti coba kalau misalnya lebih bagus lagi, nanti di iklan ya, di laporannya itu Lulu bikin perbandingan ya, perbandingan reach antara reach-nya ini dalam artian pilih aja salah satu postingan tertinggi dari yang produk lama dan produk baru. Jadi perbandingan dua varian ini mana yang lebih banyak untuk ditonton oleh orang gitu ya. Oh iya, baik Pak. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, saya langsung absen aja guys ya. Saya absen, saya hadirin semua untuk hari ini ya. Karena kalian udah di sisa-sisa 2 pertemuan lagi ya. Berarti kan kita cuma punya waktu 2 minggu lagi. Kalian nggak akan ketemu UAS dengan soal gitu ya. Jadi project ini kalau bisa dikelarin guys. Jadi nanti biar dapat nilainya maksimal. Semoga kalian juga kalau emang nanti ternyata sukses untuk usahanya, berhasil, berlanjut dan lain sebagainya, ya harapan saya bisa membantu kehidupan kalian juga ya guys ya. Oke, untuk absen udah saya hadirkan semua untuk kelas SF233A dengan SF212B. Oke, sebelum kita tutup, apa ada yang mau bertanya lagi? Kalau sudah cukup, coba kalian chat di bawah. Sudah cukup, Pak. Tuh ya. Karena setelah ini kalian kan harus ngerjain project lagi kan. Oke. Oke guys, thank you. I think it's enough for tonight. Jadi silakan dilanjut untuk tugas kalian ya. Selama 2 pertemuan ke depan juga kita hanya akan mereview-review seperti ini. Tidak ada lagi materi, kita udah praktek, sudah project. Jadi harapan saya kalian semua mengerjakan dengan baik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Terima Pak. kasih, Oke. Pak.